Ya, kita tahu PDI Perjuangan sudah ambil sikap tegas begitu terhadap figur Joko Widodo dengan melakukan pemecatan tertanggal surat pemecatan ini tanggal 4 Desember 2024. Saya penasaran apa kira-kira langkah berikutnya dari partai yang dikomandoi oleh Bu Mega ini dan apakah ada rencana mengkader atau mungkin menghadirkan figur ke dalam partai ini atau mengafiliasikan suatu figur ke partai ini untuk bisa mungkin ya menggantikan lah begitu ya elektoral dari seorang Joko Widodo. Kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio SCTV. Yang pertama adalah Dedi Kurnia, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Dan di sebelah saya ada Mas Sarin Hamid, juru bicara Anies Baswedan. Mas Dedi, Mas Sarin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah rela datang hujan-hujan ke sini ya. Apalagi Mas Sarin. Ya, betul. Dan di saluran Zoom juga sudah tersambung bersama kami juru bicara PDI Perjuangan, Mas Guntur Romli. Mas Guntur apa kabar? Kabar baik, selamat sore, Assalamualaikum semuanya, Mas Dedi. Waalaikumsalam. Terima Mas kasih Sarin. Mas Siap. Guntur sudah meluangkan waktu juga bergabung diskusi lewat saluran Zoom begitu ya. Nah, saya pertama ingin ke Mas Guntur terlebih dahulu lah. Pertanyaan pertama saya, mendasar saya ini adalah gini Mas, setelah memecat Pak Jokowi, what next? Langkah apa nih yang bakal diambil oleh PDI, Mas? Ya, terima kasih Mas. Pertama kami ingin tegaskan bahwa pemecatan itu tidak hanya kepada Joko Widodo, kepada Gibran, kepada Bobi, tapi kepada 27 anggota PDI Perjuangan yang sudah dinilai, yang sudah diputuskan oleh sidang etik itu melanggar ADRT, aturan partai, itu mereka dipecat. Karena kan partai selama ini juga sudah memberikan waktu kepada mereka untuk katakanlah memperbaiki diri atau apapun namanya, atau sampai dalam mekanisme mengundurkan diri. Karena kalau kita lihat ada nama Marwar Sirait yang mengundurkan diri, ada Gusma yang juga mengundurkan diri, maka mereka statusnya mundur tapi tidak dipecat. Nah, kalau 27 anggota ini kan dipecat karena memang mereka tidak memiliki itikat yang baik untuk melakukan klarifikasi, perbaikan dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kaderisasi partai itu sudah berjalan dengan baik. Jadi kami tidak akan merasa kehilangan sosok seperti Joko Widodo karena PDI Perjuangan sudah memberikan segalanya untuk Joko Widodo dan keluarganya dari jabatan wali kota 2 periode, gubernur, presiden, kemudian kepada anak dan menantunya. Jadi partai tidak merasa punya hutang budi kepada mereka. Nah, terkait kader-kader di PDI Perjuangan sendiri, jangan lupa bahwa dengan Pilkada DKI yang tentu saja sukses karena bantuan semua pihak termasuk dari Mas Anies Baswedan, Anak Abah, Ahok dan sebagainya, sudah muncul sosok baru yang kalau kita melihat rekam jejak dari Mas Pramono Anung kan lebih mengagumkan daripada Joko Widodo. Joko Widodo pada Pilgub DKI tahun 2012 mulai survei dari 7%, kemudian harus bersusah payah menang 2 putaran. Pramono Anung memulai dari 0,1% ya dari survei yang pertama, kemudian bisa sukses menang 1 putaran. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka sosok Pramono Anung menurut saya adalah PDI Perjuangan masa depan. Dan itu bisa lebih menjanjikan daripada Joko Widodo dari sisi misalnya sebagai kader partai yang luar biasa, sebagai mantan sekjen, loyalitas kepada partai, kemudian juga pengalaman rekam jejak yang jelas. Jadi kami tidak merasa kehilangan, tidak merasa harus ada yang mengganti Joko Widodo dengan hal lain karena sudah muncul kader-kader dari internal PDI Perjuangan. Itu Mas. Berarti dengan kata lain Anda mau mengatakan bahwa Mas Pram ini sudah selevel sama Pak Jokowi tingkatannya? Iya, kalau kita mulai dari rekam jejak ya dari awal kalau kita melihat konteks dari Pilgub DKI, maka Pramono Anung lebih spektakuler, lebih bagus ya, lebih luas, lebih keren ya daripada Joko Widodo dibanding pada Pilgub 2012. Dan ingat bahwa dalam Pilgub DKI sekarang juga adalah PDI Perjuangan itu maju sendiri, tentu saja dibantu dengan para relawan ya. Seperti saya sebutkan tadi ada Anak Abah, ada Forkabi, ada FBR, ada Ahoker, ada ormas-ormas yang lain. Itu yang menjadi kunci kemenangan Mas Pram bahwa bersama warga DKI, bersama warga Jakarta. Dan yang paling penting adalah bagaimana Mas Pram melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi terhadap katakanlah yang mungkin terluka dari 2016-2017 Pilgub DKI antara pendukung Pak Ahok dengan pendukung Pak Anies. Kemudian dari mantan-mantan gubernur sebelumnya seperti
Pak Foke, Bang Yos juga, dan itu disatukan dan itulah menjadi kekuatan utama. Dan saya kira ini menjadi modal besar untuk Mas Pram semakin berkiprah selanjutnya. Begitu, Mas. Kemenangan Mas Pram di Pilkada Jakarta juga salah satunya seperti Anda akui tadi adalah tidak terlepas dari anak Abah yang juga ini terafiliasi dengan seorang figur Anies Baswedan. Nah, saya mau tahu, PDI Perjuangan melihat Pak Anies ini sebagai figur yang menarik tidak sih? Oh, tentu saja. Tentu saja, dan kami selalu mengatakan bahwa Mas Anies itu adalah salah satu kunci utama kemenangan Mas Pram Bang Dul di Pilgub DKI. Kita tidak bisa mengingkari hal itu. Kemudian kalau sekarang misalnya, dan kami selalu berharap bahwa untuk ke depan, untuk melayani masyarakat Jakarta, Mas Anies tetap kami harapkan bisa tetap membantu. Yang paling penting adalah program-program yang bagus dari Mas Anies, tentu saja juga dari Pak Ahok juga. Itu sudah janjinya dari Mas Pram dan Bang Dul akan dilanjutkan. Apa saja yang belum selesai, yang baik-baik itu juga akan dilanjutkan. Apa yang sudah terwujud akan dilestarikan dan juga akan terus diperbaiki, akan dirawat. Ini menarik ini ketika tadi dikatakan bahwa akan mencoba untuk tetap melibatkan Pak Anies begitu di eranya Mas Pram. Kira-kira dilibatkannya seperti apa nih, Mas Guntur? Sebelum nanti saya tanyakan responnya ke Mas Arin. Ya, kalau itu kan masih dalam perbincangan internal ya, Mas. Dalam perbincangan internal, tapi pada intinya ketika Mas Pram sudah berjanji program-program yang bagus dari Mas Anies yang belum terlaksana itu akan dilaksanakan, apa yang sudah itu akan terus dirawat. Nah, ini nantinya saya kira kan tidak hanya sekedar soal posisi ya, tapi pada intinya yang paling penting dan juga sudah ini dibicarakan dengan Mas Anies oleh Mas Pram, yang penting program-program yang melayani masyarakat Jakarta khususnya masyarakat yang di bawah itulah yang mau benar-benar dilanjutkan gitu, Mas. Oke, tadi direspon oleh Mas Guntur bahwa Pak Anies ini sebagai figur yang menarik begitu. Gimana nih Mas Arin sebagai juru bicara seorang Anies Baswedan menanggapi? Kira-kira PDIP menarik juga nggak untuk Pak Anies? Iya, kan pernah ditanyakan juga. Dan Pak Anies kan menyatakan ya menarik. Jadi memang kalau kita lihat ya Pak Anies dan juga PDI Perjuangan memang memiliki ada hal yang sama, yaitu terkait dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Dalam hal ini kita tahu bahwa apa yang menjadi selama ini misi yang dibangun oleh Pak Anies, keberpihakan terhadap rakyat melalui program-program konkret, program-program sosial yang nyata untuk warga, juga terkait dengan warga miskin kota. Misalnya perkampungan-perkampungan yang dibangun untuk warga miskin. Dan itu kan ternyata selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, khususnya Mas Pram. Sehingga Mas Pram saat itu meyakinkan kepada warga bahwa menjamin melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Anies, dan apa-apa saja yang kira-kira perlu disempurnakan akan disempurnakan, apa yang perlu dilanjutkan akan dilanjutkan oleh Mas Pram dengan Bang Dul. Peririsan inilah yang membuat Mas Anies juga meyakini bahwa itu bisa dilaksanakan oleh Mas Pram, sehingga terjadilah dukungan secara total dari Mas Anies dan segenap pendukungnya terhadap Mas Pram dan Bang Dul. Nah, sehingga apa yang menjadi misi PDI Perjuangan, keberpihakan terhadap wong cilik, rakyat kecil, warga miskin, ini juga yang ditunjukkan oleh Anies melalui program-programnya selama ini pada saat bertugas sebagai gubernur di Jakarta 2017-2022. Nah, sehingga ya antara PDI dan juga dengan Mas Anies, ya kerjasama inilah yang sebenarnya berorientasi kepada bagaimana mengangkat harkat dan martabat warga. Untungnya apa sih buat Pak Anies mendukung Mas Pram, kemudian yang juga bersama-sama dengan PDI Perjuangan? Untungnya apa? Selain karena memang, ternyata spiritnya sama nih, value yang diusung sama. Ya, saya kira Mas Anies dan juga Mas Pram selalu menjadikan justru warga itu sebagai hal yang utama. Jadi titik temunya itu adalah di kepentingan warga. Bukan di kepentingan Mas Anies secara personal atau Mas Pram secara personal, tapi bahwa ada kepentingan warga yang sama. Berarti bukan sesuatu yang sifatnya transaksional warga. Ya, saya kira ketemunya di situ. Mas Anies kan tidak serta-merta mendukung Mas Pram, tapi bahwa Mas Pram terlihat sejak awal dari mulai masa dicalonkan, setelah itu masa kampanye, betul-betul meyakinkan kepada warga bahwa apa-apa saja program-program yang selama ini berjalan
dan mungkin dikurangi oleh pejabat-pejabat yang menjabat waktu itu sebagai pelaksana misalnya atau pejabat, yaitu misalnya soal KJP plus, soal mahasiswa beasiswa KJMU dan lain-lain itu ternyata Mas Pram itu secara meyakinkan menyampaikan kepada warga bahwa menjamin apa yang sudah dilaksanakan ataupun sudah jalan program-program tersebut diyakinkan untuk itu jalan kembali. Nah, saya kira pertemuan itulah yang membuat Mas Anies memiliki ketertarikan untuk mendukung Mas Pram dan berjalan bersama PDI Perjuangan. Nah, begitu pula Mas Pram meyakinkan kepada warga bahwa apa yang menjadi program legacy yaitu tetap akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Oke, kan kalau kita melihat perbincangan ini sejauh ini sudah ada chemistry nih, sudah ada ya bisa dibilang romantisme lah ya antara Pak Anies dengan PDI Perjuangan dan juga Mas Pram. Tapi kemarin pada saat mendukung Mas Pram dan juga Bang Dul, ada nggak sih obrolan either itu formal ataupun informal soal ajakan ke Pak Anies, Pak gabung atau itu ada nggak sih, Mas Arin? Maksudnya gabung ke mana? Gabung ke partai. Kalau gabung ke Pramrano kan sudah ada nyatanya kan. Kalau gabung ke partai ada nggak obrolan itu? Mungkin bukan gabung ke partai, bahwa memang sejak awal bahwa PDI Perjuangan sebagai partai politik, ya saya kebetulan menyaksikan juga dialog-dialog ataupun komunikasi antara elit ataupun representasi PDI Perjuangan dengan Mas Anies. Itu terbangun dengan baik. Tapi tidak ada misalnya mensyaratkan Mas Anies harus masuk ke partai, harus mensain misalnya sebagai anggota, itu tidak ada. Jadi memang betul-betul pertemuan antara Mas Anies dan PDI Perjuangan itu pertemuan pada kesamaan cita-cita yang sama untuk membela rakyat. Sebenarnya di situ. Ketemunya di situ, titik temunya di situ. Iya. Dan mungkin sudah pernah bocor juga kali ke publik bahwa ada banyak poin-poin yang harus ditandatangani secara bersama misalnya dalam bentuk kontrak. Itu 12 poin itu adalah semua berorientasi kepada keberpihakan terhadap rakyat dan meritokrasi dalam konteks bila terpilih nantinya dalam membentuk ataupun menyusur struktur aparatnya. Jadi tidak ada soal harus masuk partai atau berbaju seragam partai ataupun ber-KTA partai, itu tidak ada. Lebih kepada mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat, kepentingan warga, terutama warga miskin. Oke, Mas Dedi, sudah ada chemistry, sudah ada romantisme, sudah ada kesamaan value begitu. Gimana melihat PDIP dan juga Pak Anies digabungkan juga dengan variabel Jokowi habis dipecat. Bagaimana, Mas Dedi? Ya, memang dari satu sisi cukup menarik ya. Kenapa? Karena Anies Baswedan ini kan memiliki momentum. Momentum pertama tentu adalah sebagai tokoh yang mengikuti Pilpres. Artinya peluang Anies Baswedan untuk tetap menjadi tokoh nasional itu beberapa tahun ke depan masih cukup terbuka. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau hari ini misalnya Anies Baswedan tidak memiliki panggung politiknya sendiri gitu ya, entah apakah itu masuk di partai politik ataupun juga berada di barisan kabinet, ini memang akan cukup berat. Artinya hanya mengandalkan sistem termasuk juga inisiatif Anies Baswedan secara personal, dan itu saya kira akan cukup sulit kalau orientasinya adalah di kekuasaan 2029. Nah, momentum sekarang dengan relasi dengan PDI Perjuangan, saya kira memang mudah ditebak bahwa Anies Baswedan bisa saja masuk login ke PDI Perjuangan dengan faktor bahwa di PDI Perjuangan belum ada tokoh yang cukup besar pengaruhnya begitu ya, pasca ditinggalkan atau dipecatnya Joko Widodo. Tadi disebut Mas Guntur ada Mas Pram yang memenangkan Pilkada Jakarta. Iya, betul. Tapi Pramono Anung kan tidak serta-merta menjadi tokoh hari ini. Dia memang sudah menjadi tokoh di PDI Perjuangan dan itu tidak akan dianggap sebagai tokoh yang tiba-tiba muncul lalu menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Pramono ya sama seperti tokoh-tokoh elit di PDIP yang lainnya. Artinya sama dengan Ganjar Pranowo yang sudah populer, sudah punya basis massa dan segala macam. Meskipun memang adalah Pramono akan punya potensi ketika dia memimpin Jakarta 5 tahun ke depan, mungkin dia akan punya manuver, punya panggung dan segala macamnya. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah Anies Baswedan kemudian ditinggalkan pasca Pilkada 2024 kemarin? Besar kemungkinan tidak. Tetapi apakah Anies Baswedan juga akan kemudian diberikan karpet merah untuk bergabung? Ini juga belum tentu. Karpet merah untuk menjadi merah maksudnya? Iya, ini belum tentu. Kenapa? Iya. Karena dari sisi durasi, kalau misalnya Anies bergabung hari ini, itu menjaga ritme popularitas, menjaga ritme supaya loyalis Anies bertahan, itu kan berarti cukup lama, 4 tahun ke depan.
Nah ini akan menyulitkan Anies juga dalam hal bagaimana diplomasi dilakukan dengan partai-partai yang lain dan segala macam. Tapi kalau kemudian orientasinya bergabung, saya kira iya. Cuma masalahnya besar kemungkinan bukan sekarang. Bisa jadi di 2028 atau 2000 mendekati pemilihan di 2029. Saya nggak ngomong pilpres, pemilu maksudnya Pemilu. ya. Dengan kondisi bahwa di PD Perjuangan memang belum ada tokoh yang menonjol, misal selain Pramono misalnya. Pramono memang akan diorientasikan ke sana, kan kira-kira begitu. Dan Anies saya kira cukup menarik karena sekali lagi kalau dibandingkan dengan Pramono ya, kalau Pramono sudah jelas basis suaranya, pengaruhnya, semuanya terafiliasi dengan PD Perjuangan. Tapi kalau Anies Baswedan kan tidak. Artinya ketika PD Perjuangan membesarkan Pramono, ya dia sebagai partai politik tanpa harus ada momentum pemecatan Jokowi, Pramono tetap akan dibesarkan. Tapi kalau Anies Baswedan tentu tidak. Kenapa? Karena andai Anies Baswedan masuk ke PD Perjuangan, itu punya potensi bahwa Anies membawa penyegaran, bahwa PD Perjuangan yang tadinya mungkin beberapa wacana digambarkan PD Perjuangan anti terhadap kelompok-kelompok tertentu yang beberapa waktu lalu dinisbatkan terhadap kelompok Anies, begitu Anies bergabung kan menjadi luar biasa. Seperti tadi yang Mas Guntur bilang, rekonsiliasi ya. Betul. Ternyata bisa ngeblend ternyata di Pilkada Jakarta. Iya, dan terbukti memenangkan pasangan PD Perjuangan yaitu Pramono Rano. Tinggal nanti bagaimana pembicaraan PD Perjuangan dengan Anies Baswedan. Dan PD Perjuangan dalam bacaan kami saya kira tetap punya ketertarikan yang lebih terhadap Anies Baswedan. Kita bisa cek misalnya bagaimana Anies Baswedan itu sudah disiapkan untuk diusung di di Pilkada Jakarta. Sudah hadir di DPP PD Perjuangan untuk menerima mandat misalnya. Tapi kemudian sesuatu hal terjadi, saya kira itu bukan penanda bahwa Anies datang tangan kosong kan? Kan tidak mungkin seorang Anies Baswedan datang ke agenda partai kalau tidak diundang dan tidak memiliki agenda yang memang dikhususkan untuk beliau. Oke, tapi kita kan ngomong begini, Jokowi dipecat oleh PDIP, berarti ada empty space di situ, ada empty space di PDI Perjuangan. Ketika tadi Anda mengatakan bahasa Anda adalah Anies login ke PDIP, cukup tidak untuk memenuhi, bukan hanya sekedar mengisi empty space itu, tapi juga memenuhi empty space itu? Kalau kita cek ya, memenuhi dalam artian mengganti ketokohan Jokowi mungkin tidak. Tetapi mengisi kekosongan dan menjadi lebih baik mungkin malah iya. Kenapa? Jadi dia berkembangnya setelah ada di situ? Iya, karena Anies Baswedan kan bisa digambarkan sebagai antitesa Joko Widodo. Joko Widodo itu besar, satu sisi memang dibesarkan oleh PD Perjuangan, dan yang membuat dia besar sampai hari ini kan masih ada di dalam PD Perjuangan. Begitu dia keluar, itu juga tidak terbukti bahwa Joko Widodo bisa merusak atau minimal membawa gerbong baru dari PD Perjuangan. Artinya ini bacaannya adalah partai PDI Perjuangan tetap kokoh meskipun nanti dia memecat Joko Widodo, lalu Joko Widodo mungkin bermanuver dengan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai politik yang lain. Itu belum tentu juga Joko Widodo membawa basis massa yang baru terhadap partai baru yang Joko Widodo akan bergabung. Tetapi bagi Anies Baswedan, ketika Anies Baswedan masuk ke PDI Perjuangan, itu selain memang mengisi kekosongan nama Joko Widodo menjadi nama Anies Baswedan, juga bisa saja menjadi satu pemulihan suara bagi PD Perjuangan yang beberapa waktu lalu terseok-seok misalnya di Pilkada. Dan itu kan beberapa penandanya kan sebetulnya sudah ada. Artinya Anies Baswedan tidak melakukan kampanye besar-besaran, tidak secara vulgar mendukung Pramono. Beliau hanya muncul dan memberi restu secara umum saja. Terbukti elektabilitas Pramono Rano yang tadinya tertinggal dibandingkan dengan pasangan Ridho kan berubah posisi. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Pramono itu murni produk PDI Perjuangan, karena faktanya pergerakan elektabilitasnya juga terjadi pergeseran cukup signifikan pasca Anies Baswedan menunjukkan tanda-tanda mendukung. Saya tidak katakan Anies Baswedan mendukung Pramono, tapi menunjukkan tanda dia berada di pihak Pramono, maka Pramono juga mendapatkan imbas kelompok dari Anies Baswedan. Itu belum dilakukan secara vulgar dan terbuka. Apalagi, dan baru di last minute saja. Betul. Bisa dibayangkan kalau Anies Baswedan sejak awal melakukan deklarasi gerbong Anies Baswedan bergerak ke Pramono. Ya mungkin dalam satu survei sejak awal Pramono sudah diprediksi menang. Pramono diprediksi menang itu kan di last minute, di bulan terakhir, di bulan November ketika mau ada
pemilihan. Ya. Gitu, kira-kira. Oke, saya ingin ke Mas Guntur. Jadi tadi Anda mengatakan bahwa Pak Anies ini menarik begitu ya. Nah, ketika memang Pak Anies ini menarik untuk PDI Perjuangan, tertarik nggak untuk memerahkan Pak Anies? Ya, itu semua kembali kepada Mas Anies, Mas. Tentu saja PDI Perjuangan kan partai yang terbuka Ya. dan selalu berharap siapapun tokoh yang punya integritas, yang punya rekam jejak, yang punya kontribusi yang besar terhadap negeri ini itu mau bergabung, ya. Apalagi sekelas dengan Mas Anies. Tapi kan semuanya tergantung kepada Mas Anies. Ya, tapi bicara soal masalah tadi ya, perbincangan soal kader di PDI Perjuangan setelah dipecatnya Joko Widodo, ya dengan segala hormat kami ingin mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak kekurangan kader yang berkualitas. Ya tadi disebutkan seperti Mas Ganjar masih punya panggung lah untuk ke depan. Kemudian juga ada Pak Oli Dondo Kambe yang gubernur Sulawesi Utara yang 2 periode, kemudian juga mantan kepala-kepala daerah yang lain. Ini yang mereka adalah kader-kader yang berkualitas yang saat ini ada di PDI Perjuangan, dan tentu saja kita akan berbicara untuk masa depan juga seperti Mas Pramono Anung. Tapi ini kan terlepas, kita tidak mau bicara soal 2029, tapi bicara soal praktek kaderisasi yang ada di partai. Dan tentu saja kami juga sebagai partai yang terbuka akan sangat senang, akan mengucapkan selamat datang kepada siapapun, kepada tokoh-tokoh yang mau bergabung, termasuk tentu saja Mas Anies. Tapi semuanya dikembalikan kepada Mas Anies itu sendiri. Karena yang paling penting menurut saya, seperti disampaikan Bung Syahrin tadi, adalah bagaimana chemistry, kemudian visi, misi, kemudian cita-cita antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan itu kan menemui titik temu ketika bersama-sama ingin memperjuangkan masyarakat bawah. Karena waktu dalam kampanye kemarin ya terus terang kami melakukan yang namanya belanja masalah, bertemu dengan warga yang sampai level yang paling bawah, selalu bicara kenapa kok zamannya Mas Anies lebih bagus daripada zaman yang sekarang. Zamannya Mas Anies KJP itu terpenuhi, kartu lansia terpenuhi, kemudian juga bantuan yang lain juga sangat cepat. Tapi sekarang kenapa amburadul? Nah, karena suara-suara inilah kami yang juga kami sampaikan, dan juga itu juga didengar langsung oleh Mas Pram, yang itulah menjadi titik temu antara PDI Perjuangan, antara Mas Pram dengan Mas Anies dalam konteks ada titik temu memperjuangkan visi dan misi untuk masyarakat yang kelas bawah. Itu, Mas. Berarti saya membaca di sini PDIP lebih memilih untuk memprioritaskan kader internal. Tapi pertanyaan saya begini, Anda tadi menyebut beberapa nama, ada Oli Dondo Kambe, ada Ganjar Pranowo, saya tambahkan lagi, ada Tri Risma Harini, ada Abdullah Azwar Anas begitu. Tapi nama-nama ini kita melihat pesta demokrasi terdekat kan tentu 2029. Mempersiapkan nama-nama ini untuk bisa tempur lah paling tidak di 2029. Bisa tidak, Mas Guntur? Oh enggak, Mas. Kami terus terang masih belum bicara soal 2029. Jadi ketika kita bicara soal kader ini kan tentu saja kami kan alhamdulillah dalam pilkada yang langsung ini kan, kalau untuk kepala daerah gubernur kami ada 13 atau 14 ya kader kami yang menang. Dan kemudian juga di kepala daerah yang tingkat kabupaten dan juga kota itu ada ratusan. Nah, dari kader-kader yang sudah katakanlah bisa menyelesaikan mantan-mantan kepala daerah, itulah yang nanti akan dibagi untuk melakukan grooming, melakukan pelatihan terhadap kepala-kepala daerah yang sekarang akan dilantik. Ya termasuk nanti juga misalnya nanti Mas Pram itu dengan siapa kepala daerah yang sudah memiliki pengalaman, bersama-sama ingin melakukan katakanlah sharing pengalaman, juga termasuk juga memberikan masukan, termasuk juga beberapa kepala daerah yang lain yang baru dilantik. Jadi kami bicara kaderisasi itu ke soal bagaimana melayani masyarakat yang setelah pilkada 2024 ini. Kami belum bicara soal 2029, apalagi pada tahun depan 2025 bulan April insya Allah akan ada kongres dari PDI Perjuangan, dan di situ soal masalah program-program partai, masalah konsolidasi kader itu akan semakin dikuatkan dan diputuskan. Di situ, Mas. Oke, tadi Mas Guntur sudah mengatakan bahwa PDIP siap menyambut siapa saja, bahkan siap mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies kalau mau gabung. Nah, gimana nih? Sudah ada gapura selamat datang lah untuk Pak Anies gabung. Gimana, Mas Arin? Ya, saya kira memang dari sisi pergaulan, dari sisi tadi sudah disampaikan juga bahwa visi, cita-cita itu kan ketemu dengan. Jadi walaupun tidak mesti berseragam PDI Perjuangan, berseragam merah, tapi bahwa sudah ketemu di tataran itu, tataran visi, tataran cita-cita, tataran keberpihakan. Nah, memang betul bahwa
Mas Anies selama ini kan baru muncul sebagai entitas personal, sebagai sosok yang memiliki pikiran-pikiran, yang memiliki pandangan-pandangan, agenda-agenda terkait dengan kebangsaan kita, nasional kita, isu-isu nasional tentunya, kerakyatan. Nah, tentunya ini ada harapan besar bahwa tidak hanya menjadi bagian dari sosok entitas personal Anies saja, tapi bagaimana agar ini juga menjadi terlembagakan, terinstitusionalisasi dalam apakah itu sebuah gerakan, apakah itu sebuah instrumen yang kira-kira itu bisa dijadikan sebagai sebuah komunitas yang menjadi instrumen yang relatif terorganisir dengan baik untuk mengusung ataupun juga ikut menjadi bagian dari alat perjuangan pikiran-pikiran Mas Anies. Nah, seperti apa itu? Nah, inilah yang memang sedang sedang dipikirkan untuk bagaimana melakukan upaya-upaya untuk sampai ke sana. Inisiatif secara organik kita akan muncul bahwa munculnya relawan Anies yang begitu banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini kan ketemunya kan pada pikiran dan pada sosok personal Anies. Ya. Belum menjadi sebuah kekuatan yang terorganisir secara struktural. Nah, ini memang juga menjadi bagian dari PR tentunya. Berarti ada bayangan untuk menstrukturkan itu tadi, Mas Arin? Ya, kalau bayangan kan sah-sah saja kan, mimpi, Ormas upaya. atau partai? Ya, kalau ormas kan memang sedang disiapkan untuk itu. Oh, apa kira-kira spillnya? Minum dulu, Mas. Siapa? Tapi sudah ada bayangan-bayangan ke sana ya? Sedang dibahas ya? Kalau Mas Anies sendiri memang sedang mempersiapkan saat ini, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun perkumpulan yang berorientasi sosial. Kerja-kerja nyata yang kira-kira ya tentunya tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa, tapi paling tidak bahwa organisasi kemasyarakatan yang berorientasi sosial ini itu bisa menyelesaikan beberapa ataupun membantu negara untuk menyelesaikan beberapa persoalan-persoalan yang ada. Ini menarik. Nah, ini mungkin ya dalam waktu dekat akan di launching dalam konteks sebuah institusi bersama, perkumpulan bersama Mas Anies dengan segenap pendukungnya, simpatisannya, relawan-relawannya untuk melakukan aksi bersama terhadap beberapa tema-tema tertentu tentunya. Oke, itu nanti berarti artinya tetap tersebar ke seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nasional sifatnya organisasi ini nantinya? Ya, organisasi ini berbasis pada kegiatan. Berbasis pada kegiatan nyata. Jadi bukan struktural, tapi bahwa berbasis pada kegiatan nyata. Ada misalnya persoalan di tempat A misalnya, ya di situ nanti ada sebuah rumah bersama untuk menyelesaikan persoalan A. Jadi kegiatan-kegiatan yang kira-kira ada awalnya, ada akhirnya, yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat banyak dan bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh orang yang banyak juga. Mas, gini Mas, bayangan saya kalau misalkan melakukan gerakan, itu kan setidaknya butuh modal ya. Ada sesuatu, ya setidaknya ada BBM-nya lah. Nah, daripada modal BBM, apakah tidak lebih mudah gabung saja gitu loh? Saya tidak manas-manas itu gabung maksudnya. Ya itu juga bagian dari opsi kan. Oh, oke. Ya, kan yang paling terpenting kan apa yang menjadi pikiran-pikiran Mas Anies ini kan terejawantah. Dalam bentuk bisa didengar, bisa misalnya menjadi perhatian publik, dan juga bisa jadi menjadi bagian dari agenda yang mungkin bisa dilaksanakan oleh negara. Jadi Mas Anies punya keresahan, punya pikiran, kan itu diolah bisa menjadi agenda-agenda yang disampaikan. Dan tentunya ini semua kan berorientasi kepada publik, berorientasi kepada rakyat yang disampaikan itu. Soal keadilan, soal kesetaraan, soal-soal masyarakat, sosial kemasyarakatan. Ini kan soal-soal yang mestinya memang ditangani oleh negara. Mas Anies sebagai orang yang saat ini di luar pemerintahan, nah ini kan berarti kan bertugas untuk menyampaikan itu. Sebagai kekuatan yang menyampaikan, mungkin juga sebagai kekuatan yang bisa mengontrol juga menjadi bagian dari upaya agar apa yang sudah disampaikan, dijanjikan oleh Presiden Prabowo pada saat pelantikannya di gedung MPR DPR itu kan harus dieksekusi oleh para pembantunya. Betul. Nah, inilah yang tentunya sinergi antara dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Nah, ini yang kita harapkan bisa berjalan seiring. Mas Dedi. Dan itu kan Mas Anies tidak mesti harus masuk partai atau tidak masuk partai atau ya bahwa berbuat itu kan tidak mesti terinstitusionalisasi. Tapi bahwa sebagai politisi perlu kendaraan. Ya, nah, kendaraan ini kan bisa bikin sendiri atau bisa masuk yang sudah ada. Sejauh ini yang menarik buat Mas Anies itu parpol mana sih, Mas? Ya, semua parpol kan menarik. Tapi kemarin pada saat kerjasama di Pilkada Jakarta nyaman nggak? Alhamdulillah, semua berkoordinasi dengan baik dan kita tahu semua kondusif, konstruktif, dan
saya kira tidak hanya partai politik dan insan politik mengambil peran, warga juga kan mengambil peran Betul. secara Relawan organik ya. melalui relawan-relawan. Jadi memang betul mungkin Mas Pram tidak banyak mengenal misalnya, tapi bahwa rakyat di bawah yang sebagaimana disampaikan oleh teman PDI Perjuangan tadi, bahwa mereka merasakan di zaman Mas Anies KJP Plus lancar, KJMU lancar, kartu lansia lancar, kok di sini tidak. Nah, ketika Mas Pram menjamin bahwa akan melanjutkan semua program-program Mas Anies itu, ini kan orang bergerak dengan sendirinya. Ada deklarasi secara organik yang tidak diketahui. Dan itu terjadi di semua 44 kecamatan. Itu yang malah relawan lebih Anies masif ya malahan. Itu yang masif. Sejak Oke. Oktober itu berlangsung terus-menerus. Sampai dengan Mas Anies bertemu Mas Pram di tanggal 15 November, hari Jumat itu, Jumat pagi. Oke. Mas Dan Dedi, itu lebih masif lagi setelah itu kan. lebih gaspol lagi ya kelihatannya. Ya. Mas Dedi, jadi untuk menjaga eksistensi, menjaga spotlight itu tetap mengarah ada yang ke Pak Anies Baswedan, tadi yang seperti disampaikan, di-spill oleh Mas Zahrin, ada organisasi kemasyarakatan tertentu. Nah, untuk Pak Anies ini better ormas, tapi geraknya masif atau ke parpol? Saya kira dengan kondisi hari ini ya, yang pertama tentu adalah kemandirian Anies Baswedan. Yang kedua, kalau kemudian dia membentuk ormas itu juga bagus. Baru tahapan terakhir atau bahkan mungkin pilihan yang barangkali belum ada gitu ya dalam benak Anies Baswedan ya adalah partai politik. Kalau kita lihat misalnya kebutuhan menjaga ritme kekuasaan, termasuk menjaga bagaimana ritme supaya Anies Baswedan ini tetap ditokohkan, itu kan bukan di partai politik. Sebetulnya kalau kita misalnya mau berhitung siapa yang lebih perlu, apakah Anies Baswedan diperlukan oleh PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan diperlukan oleh Anies begitu ya. Maka besar kemungkinan yang diperlukan adalah PDI Perjuangan. Dalam konteks ketika kita mau melihat kontestasi misalnya. Ini berarti artinya siapa butuh siapa ya artinya? Iya, Oke. Anies Baswedan jelas lebih perlu PDI Perjuangan dibandingkan PDI Perjuangan untuk konteks hari ini. Kenapa? Karena PDI Perjuangan jelas tidak butuh tokoh baru karena tidak ada kontestasi. Apa yang mau dihadapi dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Betul. Sementara dalam catatan personal, Anies Baswedan kan terbukti mampu menjaga popularitas, ketokohannya tetap kokoh. Dia sebelum dekat dengan politik begitu ya, belum punya apapun dalam konteks kekuasaan begitu. Anies Baswedan sudah punya gerakan yang cukup masif. Dia sudah memimpin satu organisasi yang cukup besar, bahkan berdampak skala nasional. Kalau kemudian hari ini Anies Baswedan akan ikut terlibat dalam pembentukan kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat, itu saya kira bagus. Kenapa? Karena reputasi organisasi masyarakat tentu kan tidak politis. Meskipun ya itu kan akan diketahui oleh banyak orang sebagai langkah awal bahwa mendekati momen-momen tertentu, misalnya 2028 misalnya, bukan tidak mungkin ormas itu akan berubah menjadi partai politik. Tapi untuk bisa membentuk itu saya kira hanya kelompok tertentu saja. Nasdem berubah menjadi partai politik, ya hanya Nasdem saja berhasil. Sisanya sampai hari ini kan tidak ada yang berhasil. Syarikat Islam bahkan membentuk partai misalnya, atau misalnya yang partai politik Islam yang dulu ada kemudian mau dihidupkan lagi sekarang, yang Anies juga terafiliasi di dalamnya, tidak terbukti bisa tumbuh. Artinya kebutuhan Anies ya menjaga supaya dia tetap ada dalam pusara sebagai tokoh nasional begitu. Tapi untuk bergabung ke partai politik, keperluan itu belum muncul di kondisi sekarang. Begitu. Berarti itu yang tadi membuat Anda memprediksi kira-kira ya setidaknya 2028 lah. Kalau itu baru iya. ada muncul kebutuhan itu. Betul, karena mau tidak mau kan Anies Baswedan juga harus memanfaatkan atau Baik. dimanfaatkan lah paling tidak. Baik dia memanfaatkan momentum atau publik ingin memanfaatkan Anies Baswedan supaya masuk lagi dalam regenerasi kepemimpinan nasional di 2029 gitu. Oke, Mas Guntur tadi di kesempatan sebelumnya Mas Dedi ini bilang PDIP ini lebih punya ketertarikan ke Anies berkaca di pengalaman Pilkada Jakarta begitu ya. Betul tidak hal itu, Mas Guntur? Ya, tentu saja PDI Perjuangan memiliki ketertarikan kepada Mas Anies dan juga kepada tokoh-tokoh lain ya, Mas, yang punya integritas, yang punya kontribusi. Tapi kuncinya kalau saya ingin komentari tadi yang disampaikan oleh Bang Dedi tadi soal siapa yang butuh, apakah Anies Baswedan butuh PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan butuh Anies Baswedan. Kalau saya sendiri ingin mengatakan bahwa
kita tuh sama-sama butuh kolaborasi, kerjasama. Jadi bukan salah satu pihak dibutuhkan siapa, tapi untuk katakanlah melayani masyarakat ya, kemudian juga membuat program-program yang pro terhadap kerakyatan, ya kaum marhain lah kalau kita pakai bahasanya Bung Karno, itu kan perlu kolaborasi dari semua pihak, kerjasama dari pihak, atau kata yang sering kami gunakan adalah gotong royong. Nah, saya kira gotong royong antara PDI Perjuangan dengan tokoh-tokoh yang selama ini punya kontribusi besar terhadap negeri ini, dan kami tentu saja akan tetap menghormati, menghargai Mas Anies misalnya nanti akan mendirikan suatu ormas dan kami siap untuk bekerja sama. Karena selama ini PDI Perjuangan juga sudah melakukan kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil, dengan ormas-ormas. Karena kalau lihat pemerintahan sekarang kan PDI Perjuangan sendirian yang ada di luar pemerintahan sekarang. Tapi kami tidak merasa sendirian, karena kami bisa katakanlah bekerja sama, melakukan komunikasi dengan segala kelompok-kelompok sipil yang ada, termasuk juga merespon persoalan yang sekarang terjadi, misalnya soal penyalahgunaan kewenangan polisi, kemudian juga soal kenaikan pajak PPN 12% yang kami jelas menolak, karena itu tidak pernah ada di dalam janji kampanye Pak Presiden Prabowo tiba-tiba sekarang menaikkan pajak. Kami kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil, termasuk juga yang kemarin soal putusan MK yang yang sama-sama kita menggagalkan upaya DPR mengesahkan undang-undang pilkada yang di situ adalah untuk menciptakan kota kosong bersama-sama dengan kelompok sipil, dengan mahasiswa, dengan semuanya. Kami terus mengawal bahwa harus pemerintah, bahwa yang namanya pejabat itu harus benar-benar melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Itu yang ingin kami pastikan, Mas. Oke, Mas Guntur, tadi Anda bilang bahwa PDIP merupakan satu-satunya berada di luar pemerintahan. Kemudian tadi Mas Syahrin juga mengatakan hal yang sama, Pak Anies berada di luar pemerintahan, begitu ya. Lagi-lagi chemistry-nya udah ketemu juga di sini ya. Saya mau tanyakan pendapat dari Mas Syahrin dan juga Mas Guntur, tapi saya ke Mas Guntur dulu. Kira-kira dengan kesamaan posisi ini akan lebih terjalin hubungan yang lebih intimate tidak? Ya, kita bisa lihat ke depan, Mas. Kalau kita lihat dalam konteks Pilkada Jakarta kan sudah jelas bahwa jelas sekali kami sampaikan bahwa Mas Anies adalah salah satu kunci terpenting dalam kemenangan dan Mas Pram dan Bang Dul. Saya juga ingin mengoreksi tadi Bung Dedi, enggak, Mas Anies itu sangat benar-benar membantu sampai turun ke bawah, bertemu masyarakat, mengkampanyekan Mas Pram dan Bang Dul. Kalau yang saya ingat turun di beberapa titik itu Mas Anies sendiri ya, membangun katakanlah komunikasi dengan tokoh-tokoh, baik yang tokoh yang sepuh ataupun tokoh yang muda. Jadi totalitas Mas Anies membantu Mas Pram dan Bang Dul itu sangat kelihatan dalam pemilihan gubernur di Jakarta. Ini harus kami katakan, harus kami jujur mengakui hal itu. Nah, untuk ke depan saya kira ini juga soal panggilan sejarah, di mana misalnya ada posisi politik dari PDI Perjuangan kemudian dengan Mas Anies memiliki kesamaan bahwa kita sama-sama ingin mengawal yang namanya pemerintahan di negeri ini dengan katakanlah ingin memberikan koreksi. Kita tidak berada di dalam pemerintahan tapi berada di luar pemerintahan. Dan nanti tentu saja sikap dari PDI Perjuangan ini pastinya akan diputuskan dalam Kongres tahun depan soal resmi posisi ini. Tapi kalau kita melihat perjalanan selama ini, kita kan juga melihat dalam pilkada langsung ternyata cawe-cawe dari pemerintahan, dari kekuasaan itu masih berlangsung di beberapa daerah. Bisa kami sebut seperti di Jawa Tengah, kemudian di Banten, kemudian di Sumatera Utara, di Sulut, kemudian di Jawa Timur. Jadi tampaknya PDI Perjuangan akan semakin mantap menurut saya. Ini kan pengamatan saya pribadi untuk tetap berada di luar pemerintahan ketika melihat kondisinya seperti sekarang ini ya. Kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, bukannya pemerintah melakukan penghematan, pengetatan, tetapi malah melakukan menghambur-hamburkan dengan formasi kabinet yang sungguh banyak itu. Sehingga itu yang menyebabkan anggaran negara itu semakin boros. Harusnya kan dalam teori ekonomi kalau masalah ada persoalan dengan katakanlah pendanaan kan harusnya dilakukan penghematan. Ini yang disampaikan oleh Pak Basuki, Pak Ahok di dalam kesempatan itu. Yang ini jadi untuk ke depan saya kira perjalanan dengan Mas Anies menurut saya akan semakin intim kalau kita melihat kondisinya seperti ini, gitu Mas. Oke, akan semakin intim. Saya sebelum ke Mas Syahrin, saya penasaran satu hal gini. Saya teringat satu variabel begini. Ada PDIP, ada Jokowi, ada Pak Prabowo. Nah, dulu sempat ada isu begitu ya. Saya katakan isu karena ini tidak terkonfirmasi dengan pasti. Yang membuat PDIP susah bertemu dengan Pak Prabowo adalah karena ada
Pak Jokowi. Ini adalah isu yang berkembang di masyarakat begitu. Nah, dengan Pak Jokowi dipecat oleh PDI Perjuangan, apakah ini tidak membuat PDIP bisa mudah lah setidaknya untuk menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo, Mas Guntur? Ya menurut saya ketika Joko Widodo sudah dipecat, maka segala penghalang yang selama ini menyumbat komunikasi dengan pihak-pihak manapun ya itu juga akan terlepas dengan sendirinya, Mas. Tetapi bahwa soal pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini kan menurut saya kan tergantung apa agenda yang mau dibicarakan. Kan tidak hanya sekedar pertemuan-pertemuan yang katakanlah pertemuan hanya basa-basi atau apapun, kan paling penting kan bagaimana sekarang itu masyarakat benar-benar mengetahui dan apa sih dampaknya bagi masyarakat. Bukan tidak hanya pertemuan antar elit yang hanya basa-basi, kemudian hanya untuk foto, kemudian konten untuk medsos, itu buat apa? Selama misalnya sekarang sembako udah mulai makin mahal, dolar juga semakin naik, rupiah semakin terpuruk ya kan, ekonomi tidak sedang baik-baik saja, tapi kita lihat bahwa keprihatinan itu belum tumbuh dalam pemerintahan yang sekarang, malah yang muncul ya yang aneh-aneh itu yang kita lihat itu Mas yang bisa kami sampaikan. Baik, Mas Harin tadi menyambung seperti yang dikatakan oleh Mas Guntur, akan intim kok PDIP dengan Pak Anies. Kalau Mas Harin intim juga? Sudah dari dulu kan intim. Antara PDI Perjuangan dan Mas Anies. Dan Mas Anies kan memang sudah punya pengalaman bekerja sama dengan kekuatan partai politik yang lain. Ya kan, misalnya dulu waktu Pilgub dengan PKS dan juga Gerindra. Waktu Pilpres kemarin dengan Nasdem, PKB dan PKS. Pilkada kemarin Pilgub Jakarta dengan PDI Perjuangan. Jadi memang ya Mas Anies ini terlihat saya kira bahwa kita bisa mengambil kesimpulan Mas Anies bisa bekerja sama dengan semua pihak sepanjang sama apa yang menjadi spirit dan cita-cita yang akan diusung. Jadi saya kira ke depan ya selama posisinya seperti itu akan tentunya ya semakin baik antara PDI Perjuangan dan juga Mas Anies. Saya kalau coba analogikan Pak Anies ini seperti free agent ya begitu ya. Tidak terikat kanan, tidak terikat kiri. Memang maunya begitu atau gimana? Ya, Pak Anies kan terikatnya kan dengan gagasannya. Apa yang gagasannya bisa bertemu dengan kelompok yang lain, saya kira itu bisa berjalan bagus. Seperti misalnya begini, Mas Anies menggagas misalnya ada Indonesia Mengajar, sebuah kegiatan sosial yang berorientasi mengedukasi atau dalam bidang pendidikan di pelosok-pelosok. Ada juga turun tangan dan banyak hal yang kira-kira, dan itu semua membutuhkan kolaborasi dengan kelompok maupun pihak-pihak yang lain. Nah, kenapa misalnya Jakarta ini kemarin waktu di masa Mas Anies mengangkat tema sebagai Jakarta Kota Kolaborasi, ini kan mensyaratkan semua pihak untuk bisa bekerja sama. Jakarta untuk semua, dan Mas Pram juga menyampaikan itu bahwa akan melanjutkan Jakarta sebagai kota kolaborasi. Dan tentunya sudah diperlihatkan oleh Mas Pram mampu menjadi mediator bagi seluruh kekuatan yang ada di Jakarta. Dan harapan kita bahwa tentunya ya formulasi dan suasana yang seperti ini yang harus dibawa oleh bangsa kita ini. Artinya bahwa ya orang bisa bersama dalam konteks gagasannya sama, visinya sama, cita-citanya sama, spiritnya sama, ya bisa jalan bareng untuk masyarakat dan Indonesia yang lebih baik. Oke, saya ke Mas Dedi. Melihat secara kepartean di luar pemerintah ada PDI Perjuangan. Secara personal ataupun nanti juga secara keorganisasian yang dalam waktu dekat akan di-launching, ada Pak Anies Baswedan di situ. Nah, kita melihat dua hal ini kan latar belakangnya bisa dikatakan ada sedikit perbedaan ya, meskipun spiritnya sama. Nah, ketika dua variabel ini bersatu, what will happen? Ya, tentu sesuatu hal besar pasti mudah terjadi ya. Kenapa? Karena Anies Baswedan dari sisi ketokohan adalah tokoh besar, PDI Perjuangan juga dari sisi partai politik juga partai terbesar. Sementara dengan konteks kebutuhan kolaborasi yang tadi banyak dibahas terkait dengan isu-isu politik dan segala macamnya, dua-duanya juga punya kepentingan yang sama. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangan menerima atau bahkan mungkin melakukan komunikasi dengan Anies Baswedan, begitu juga sebaliknya, lalu dua tokoh ini bersama, saya kira bukan hal yang sulit untuk mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan sekaligus membuka kembali peluang Anies Baswedan mengulang Pilpres 2024 menjadi Pilpres 2029 dan mungkin saja berhasil, kan kira begitu. Di sisi lain saya kira dalam proses menuju ke sana memang ini akan banyak sekali momentum yang mungkin tidak akan serta-merta ada. Salah satunya ya karena itu tadi, kebutuhan kontestasinya tidak ada. PDI Perjuangan sebagai partai politik saya kira meskipun tidak terlihat
ada kegiatan kontestasi, tapi tetap perlu menjaga supaya apa? Supaya setiap tahun itu bahwa ini partai besar tetap besar. Sehingga nanti ketika mendekati kontestasi di 2029, baik itu mulai dari pemilu, pilpres sampai pilkada 2029, mereka kan juga tidak tergesa-gesa untuk menentukan sikap, membangun strategi. Kenapa? Karena sepanjang 5 tahun sudah bekerja dan dibangun. Dan tokoh-tokoh yang muncul paling tidak hari ini di luar Prabowo, Gibran, termasuk juga mungkin Pramono, Ganjar, ya Anies Baswedan. Partai-partai yang lain, Golkar saya kira sudah mulai kehilangan tokoh-tokoh elitnya. Gerindra juga sudah seperti partai politik yang mau tidak mau hanya Prabowo yang muncul. Sehingga ketika 2029 dihadapkan pada satu kontestasi dan PD Perjuangan sepanjang 5 tahun ini tidak berada di wilayah kekuasaan, dia perlu tokoh yang betul-betul segar sekaligus memang punya track kekuatan yang cukup masif. Ya. Dari sisi politik saya kira akan cukup bagus sekali kolaborasi Anies Baswedan dengan PD Perjuangan. Setidaknya lebih bagus dibandingkan kolaborasi Anies Baswedan dengan partai yang lain, kira-kira begitu. Oke, terakhir Mas Guntur, saya baca sebelum kita dialog ini, saya baca dan juga saya beberapa kali kemarin juga sempat berdialog dengan Sekjen Projo, Mas Handoko, yang mengatakan bahwa Projo ini akan siap menjadi parpol kendaraan politik Pak Jokowi. Nah, Mas Guntur, was-was tidak jika Projo ini nantinya tidak hanya sebagai ormas, tidak hanya sebagai relawan saja, tetapi sebagai partai politik kendaraan seorang Joko Widodo? Kami di PDI Perjuangan tentu saja tidak was-was, Mas. Kami tidak was-was ya, dipersilakan aja. Misalnya mau bikin partai ya, kami juga ingin melihat apakah benar Joko Widodo akan membuat partai atau akan masuk kepada partai yang lain. Tapi itu hal yang sudah lah, nggak usah dibicarakan karena kisah antara Joko Widodo dengan PDI Perjuangan itu sudah berakhir. Dan kami tidak ingin mengomentari hal-hal yang akan Joko Widodo lakukan di tempat yang lain. Tapi kalau dipertanyakan soal misalnya akan ada partai dan apapun namanya sebutan itu, tentu saja tidak akan membuat was-was PDI Perjuangan. Kalau kita bicara soal sejarah, Mas, soal sejarah misalnya kan ada beberapa tokoh yang katakanlah pernah menyempal dari PDI Perjuangan, keluar kemudian bikin partai dan sebagainya, kan Anda tahu sendiri bagaimana hasilnya gitu kan. Jadi kami sendiri tidak pernah punya keraguan kepada kesolidan kader, kepada ketangguhan kader, militansi kader di PDI Perjuangan, dan sejarah sudah membuktikan, waktu sudah berbicara soal itu. Insya Allah tidak ada keraguan, tidak ada was-was untuk hal itu, Mas. Oke, baik Mas Guntur Romli, juru bicara PDI Perjuangan, Mas Tahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan, dan Mas Didi Kurnia, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di kesempatan kali ini. Kita sambung di lain waktu. Kita tunggu